Ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Beberapa minggu lalu, Menteri Keuangan kita Purbaya Yudisadewa ngumumin kalau tarif cukai rokok nggak bakal naik tahun depan. Ia juga sempat heran dengan tingginya tarif rokok saat ini yang menembus angka 57%. Bahkan dalam satu kesempatan, Menteri yang dijuluki Cowboy sama netizen ini sambil bercanda bilang, tinggi amat. Keraun lu. Nah, keputusan soal cukai rokok tiap tahun selalu memicu debat panas. Benturan ini biasanya terjadi antara dua hal, kepentingan kesehatan publik versus kelangsungan industri dan lapangan kerja. Di video ini kita akan bahas dari dua sisi soal kebijakan cukai rokok yang dipastikan nggak naik di 2026 besok. Kira-kira bakal berdampak kayak gimana ya? Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Selama bertahun-tahun, kenaikan cukai rokok jadi salah satu alat pemerintah untuk mengurangi konsumsi tembakau sekaligus menambah penerimaan negara. Faktanya, Indonesia punya laju perokok yang tinggi. Coba lihat data ini. Laporan WHO tahun 2025 nunjukin sebanyak 73% pria di Indonesia adalah perokok aktif. Artinya, 3 dari 4 pria di Indonesia adalah perokok. Merokok nggak cuma dilakuin sama orang dewasa, tapi juga anak-anak dan remaja. Survei Kesehatan Nasional tahun 2023 nunjukin sebanyak 7,4% anak usia 10-18 tahun di Indonesia merokok. Sekilas emang kelihatan kecil ya angkanya, tapi tetap aja jumlahnya menembus ratusan ribu sampai jutaan. Beberapa anak muda ini bahkan juga merokok di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi area bebas rokok. Contoh terbarunya terjadi di Banten saat kepala sekolah SMA N1 Cimarga memergoki siswanya merokok di kantin belakang sekolah dan berujung cekcok yang membuat sang kepala sekolah dinonaktifkan. Ya walaupun sekarang udah berdamai ya. Saking ketergantungan sama rokok, ex-Menkeu Sri Mulyani bilang kalau rokok jadi pengeluaran konsumsi terbesar rumah tangga kedua setelah beras. Jumlahnya bahkan lebih tinggi dari konsumsi protein kayak telur dan ayam. Nah, untuk melawan tingginya jumlah perokok di Indonesia, cara yang sering ditempuh pemerintah adalah dengan menaikkan cukai rokok. Tahun 2022 lalu, Sri Mulyani pernah bilang kalau cukai rokok akan terus naik selama 5 tahun ke depan. Tujuannya jelas, ketika cukai rokok naik, maka harga rokok juga akan makin mahal. Dengan begitu, harga rokok semakin tidak terjangkau, dan akhirnya masyarakat berhenti merokok. Namun, realita di lapangan nggak sesimpel itu. Kebijakan kenaikan cukai nggak berjalan di ruang hampa. Sekarang, malah muncul fenomena downtrending, yaitu perokok beralih ke rokok yang lebih murah. Muncul juga beragam rokok ilegal yang menggerus potensi penerimaan negara dan melemahkan tujuan kesehatan. Hal ini menempatkan pembuatan kebijakan di persimpangan. Menaikkan cukai berpotensi kurangi konsumsi, tetapi juga beresiko mendorong peralihan ke produk ilegal dan memukul keras sektor rokok. Seperti yang pernah kita bahas di video kita, menjelaskan dengan mudah kenapa pemerintah kalah melawan rokok ilegal. Disinilah Menkeu baru Purbaya Yudisadewa menetapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya. September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan kalau tarif cukai rokok 2026 tidak akan dinaikkan. Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPPRI di kantor Kemenkeu. Bahkan Purbaya berdalih sempat ada niatan buat nurunin cukai rokok. Namun karena permintaan dari GAPPRI, cukai rokok tetap konstan di harga yang sama. Purbaya lantas mengamini. Kebijakan soal cukai rokok yang nggak naik ini kembali diulangi pada Oktober ini. Purbaya disebut memperhatikan beberapa kasus PHK yang belakangan menerpa sejumlah pabrikan rokok, kayak yang terjadi di Gudang Garam, salah satu merek rokok raksasa di Indonesia. Selain mengkritik tarif cukai rokok, ia juga nggak segan membasmi produk ilegal yang bertebaran di toko online.
Menurutnya, hal itulah yang jadi pemicu melemahnya industri rokok dalam negeri. Pernyataan ini mendapat respon yang beragam. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung keputusan tersebut karena memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri. Tapi, gak sedikit juga yang mengkritik. Indonesian Youth Council for Tactical Change atau IWCTC sempat mengirim karangan bunga ke kantor Purbaya yang bertuliskan, "Kalau jadi menteri koboi, ya silahkan Pak, tapi jangan koboi-koboyan sama industri rokok dong Pak." Beberapa organisasi seperti Komnas Pengendalian Tembakau, IAKMI, Yayasan Lentera Anak, dan PDPI mengkritik keputusan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri rokok yang mengabaikan kesehatan publik. Mereka menuding keputusan itu mendukung pembunuhan rakyat dan mengorbankan hak masyarakat atas kesehatan demi menjaga bisnis rokok. Stagnannya cukai rokok bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, kebijakan ini bakal berdampak positif terhadap perlindungan lapangan kerja. Industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja yang banyak, dari petani tembakau, pabrik, sampai distribusinya. Data Kementerian Perindustrian tahun 2023 nunjukin kalau industri rokok menyerap tenaga kerja nyaris 6 juta orang. Pembekuan cukai dimaksudkan supaya perusahaan tidak dipaksa mengurangi produksi dan PHK massal bisa dielakkan, setidaknya dalam jangka pendek. Pemerintah menjadikan faktor ini sebagai argumen utama. Kedua, tidak naiknya cukai menjaga harga jual eceran rokok agar relatif stabil. Beberapa ekonom memandang ini sebagai angin segar untuk industri dan retail di tengah inflasi di Indonesia yang terus meningkat. Di sisi lain, dari sisi penerimaan negara jangka pendek, kemungkinan akan sama aja dan nggak ada peningkatan. Malah bisa jadi turun kalau tidak diimbangi dengan penegakan pasar ilegal yang terus menggerus potensi pemasukan negara. Pemerintah menyatakan niat menumpas rokok ilegal agar penerimaan tetap sehat. Dampak paling negatif adalah bagi kesehatan publik. Berbagai riset nunjukin kenaikan harga lewat cukai adalah salah satu cara paling efektif menurunkan konsumsi rokok, terutama di kalangan remaja. Dengan bekunya cukai, momentum kebijakan fiskal untuk menekan prevalensi perokok jadi tertunda, yang jadi kekhawatiran berbagai kelompok kesehatan. Mereka juga menyuarakan keresahan kalau kebijakan ini tuh bisa menghambat target pengendalian tembakau. Oke, keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2026 adalah keputusan politik ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, Purbaya merespon realita pasar, lapangan kerja, dan resiko pergeseran ke produk ilegal. Di sisi lain, ia menunda salah satu alat paling ampuh untuk menurunkan prevalensi merokok. Maka, beberapa hal yang perlu kita pantau ke depan adalah efektivitas penindakan terhadap rokok ilegal, dinamika penerimaan negara, dan tren prevalensi merokok, terutama pada anak dan remaja. Kamu sendiri setuju nggak sama kebijakan buat nggak naikin tarif cukai rokok ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.